Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas atau kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada hari ini kita akan membahas mengenai IP address. Ya, kita akan membahas IP address versi 4. Ya, IP address versi 4. Untuk pembagian IP address versi 4, ya, IP address versi 4 ini jumlah bitnya adalah 32 bit. Nanti ada dua cara pembagian IP address versi 4 ini, yaitu dua cara atau dua metode itu. Yang pertama adalah dengan pembagian IP address dengan class full, ya, class full addressing. Kemudian yang kedua nanti pembagian IP address dengan classless addressing. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pembagian IP address dengan class full addressing. Ya, pembagian IP atau metode pembagian IP address versi 4 dengan metode class full addressing ini merupakan cara atau metode pembagian IP address berdasarkan kelas, ya. Di mana IP address versi 4 yang berjumlahnya sekitar 4 miliar maka dibagi menjadi 5 kelas, yaitu IP address kelas A, IP address kelas B, IP address kelas C, IP address kelas D, dan IP address kelas E. Jadi ini pembagian IP address berdasarkan kelas, yaitu dengan metode class full addressing. Kita lihat satu persatu. Ini ke klasifikasi IP address pembagian dengan metode class full addressing, yaitu IP address kelas A, IP address kelas B, C, D, dan E. Di mana cirinya masing-masing IP address ini memiliki ciri. Yang pertama, untuk IP address kelas A ini cirinya adalah satu bit pertama IP address-nya adalah 0. Jadi nanti satu bit pertama dari IP address, karena IP address versi 4 ini total bitnya ada 32 bit, maka bit pertama dari IP address itu adalah 0. Ini nanti dia adalah IP kelas A. Sedangkan untuk IP kelas B, cirinya adalah 2 bit pertama dari IP address itu adalah 10. Ya, ini IP kelas B. Kemudian yang IP address kelas C, cirinya adalah 3 bit pertama dari IP address-nya itu adalah 110. Kemudian yang IP address kelas D, cirinya adalah 4 bit pertama dari IP address-nya itu adalah 1110. Sedangkan yang kelima, untuk IP address kelas E, cirinya adalah 4 bit IP address pertamanya adalah 1111. Ini ciri dari kelima IP address kelas A, B, C, D, dan E, yaitu metode pembagian IP address dengan metode class full addressing. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah IP address kelas A. Untuk IP address kelas A, ya, formatnya, karena ini IP address versi 4 ini total bitnya adalah 32 bit. 32 bit itu dibagi menjadi 4 oktet. Jadi oktet pertama ini adalah 8 bit, oktet kedua 8 bit, oktet ketiga juga 8 bit, dan oktet keempat juga 8 bit. Jadi masing-masing oktet ada 8 bit. Nah, tadi cirinya adalah untuk bit pertama dari IP address-nya itu adalah 0, ya. Kemudian ini IP address kelas A, itu ciri yang kedua adalah panjang net ID-nya adalah 8 bit pertama. Jadi 8 bit pertama atau oktet pertama ini disebut dengan net ID atau network-nya. Sedangkan 24 bit berikutnya, ini oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat, ini totalnya 24 bit, ini disebut dengan host ID. Gitu ya. Jadi panjang net ID-nya 8 bit pertama, sedangkan 24 bit berikutnya itu sebagai host ID. Sehingga untuk jumlah host, karena panjang host ID-nya adalah 24 bit, maka jumlah host-nya adalah jumlah host untuk setiap IP kelas A itu adalah 2 pangkat 24, karena panjang host ID-nya adalah 24 bit, maka 2 pangkat 24 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? 2 itu sebagai IP network dan IP broadcast. Ya, IP network dan IP broadcast kan tidak bisa digunakan untuk host, ya. Jadi 2 itu IP broadcast dan IP network, sehingga jumlah host yang bisa digunakan adalah 2 pangkat 24 dikurangi 2, sehingga totalnya ada 16.777.214. Ini untuk setiap IP kelas A. Ini ya.
Nah, ini tadi ya, ini yang 8 bit pertama, outlet pertama itu sebagai net ID atau network, sedangkan 24 bit berikutnya yaitu outlet kedua, outlet ketiga, dan outlet keempat. 8 bit kedua, 8 bit ketiga, dan 8 bit keempat ini disebut dengan host ID. Contoh ya, kita bisa lihat di sini contoh. Di sini ada contoh IP, ada IP 96.172.202.20 ya. Jadi ada IP 96.172.202.20. Kita nanti akan kita contohkan dengan dengan simulasikan dengan bilangan biner. Maka untuk kalau ada IP seperti itu, maka kita cari binernya untuk yang pertama dulu, biner dari 96. Biner dari 96 karena ini adalah total bitnya kan untuk oktet pertama ini kan 8 bit tadi ya. Maka di sini ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, itu kan ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, kemudian setelah itu kita mau mencari biner dari 96. Kita lihat di sini 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 2, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6 ada 64, dan 2 pangkat 7, 128. Nah, untuk mencari biner 96, maka kita lihat di sini. 96 itu adalah hasil penjumlahan dari berapa? Oh, 96 itu adalah hasil penjumlahan dari 64 ditambah 32. Maka yang saya beri tanda merah ini adalah hasil penjumlahan dari 64 ditambah 32, yaitu ketemu berapa? 96. Maka 96 adalah hasil dari penjumlahan dari 64 ditambah 32. Jadi biner dari 96 nanti adalah yang ini. Yang digunakan untuk penjumlahan, maka binernya menjadi 1. Sehingga yang merah ini adalah 64 dan 32, maka ini nilainya 1, 1. Yang lain adalah 0. Ya, 180, 16, 0, 80, 40, 20, dan satunya juga 0. Sehingga biner dari 96 adalah ini. 0110000 gitu ya. Nah, ini 0110000. Gitu ya, bisa dipahami sampai di sini. Jadi untuk mencari biner dari angka 96 adalah caranya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencari biner yang 172. Caranya sama. Ya, kita mau mencari biner 172. Ya, kita lihat 172 itu merupakan hasil penjumlahan dari 128 ditambah 32 ditambah 8 ya ditambah 4. Ya, 128 tambah 32 160. 160 ditambah 8 168. 168 tambah 4 172. Sehingga maka 172 adalah hasil penjumlahan dari 128 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 4. Jadi binernya adalah ya 128 nilainya binernya 1, 32 nilai binernya 1, 8 nilai binernya 1, dan 4 juga 1. Maka biner dari 172 adalah 1. Ini 0, 1, ini 0, 1, 1, 0, 0 ya. Ini ya yang merah yang di merah itu adalah binernya 1 karena ini digunakan untuk penjumlahan dari angka 172 itu. Ya, itu sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan mencari biner dari 202. Sama caranya. 202 ini hasil jumlahan dari 128 ditambah 64. 128 tambah 64 adalah 192. 192 ditambah 8, 200. 200 ditambah 2, 202. Sehingga biner dari 202 adalah ini 11001010 karena hasil penjumlahan dari 128 tambah 64 tambah 8 tambah 2 adalah 202, sehingga binernya adalah yang 128 dan 64 1 ya binernya, kemudian 32 0, 16 0, kemudian 8 adalah binernya 1, dan 4 0 dan 2 binernya 1, dan 1 adalah binernya 0. Sehingga yang di binernya 1 adalah yang ada tanda merah ini. Sehingga biner dari 202 adalah 11001010. Begini. Baik, selanjutnya yang terakhir kita mau mencari binernya dari 20.
Sama caranya, 20 ini adalah hasil penjumlahan dari 16 ditambah 4 ya. Ya, 16 tambah 4. Jadi 20 hasil penjumlahan dari 16 tambah 4, jadi biner dari 20 adalah ini ya. Yang 16 dan 4 itu nilai binernya 1, sehingga 00010100. Ini biner dari angka 20. Ini sudah ketemu semua untuk biner dari IP address 196, 172, 202, dan 20. Jadi biner untuk IP address 96, 172.202.20 adalah ini ya. 0110000117210101100 ini yang kita copy dari yang tadi hasilnya ya. Yang 202 1100101010 ya. 20 adalah 00010100 ya. Ini adalah biner dari IP ini. Sehingga cirinya tadi dikatakan bahwa ciri untuk IP address kelas A itu adalah satu bit pertamanya adalah nilainya 0. Nah, ini kan sama. Satu bit pertamanya adalah nilainya 0. Ya, ini ya. Sehingga karena ini satu bit pertamanya 0, maka bit pertama dari IP address itu 0, maka IP tersebut termasuk IP apa? Kelas A. Sehingga karena ini IP kelas A, maka ya kita lihat bentar. Ya, ini karena IP kelas A, maka ini disebut apa? Ini sebagai net ID. Karena kan tadi cirinya kalau IP kelas A, maka 8 bit pertama atau 8 bit pertama ini sebagai net ID, sedangkan yang 24 bit berikutnya ini adalah sebagai apa? Host ID. Ya, ini sebagai host ID. Ini sebagai apa? Net ID. Yang 96 ini sebagai net ID atau networknya. Yang ini adalah sebagai apa? Host ID-nya. Sehingga ya, ini jumlah host, sehingga jumlah host karena ini adalah host ID-nya 24 bit ya, berarti kan jumlah hostnya 2 pangkat 24 dikurangi 2. Saya ketemu seperti tadi ya, 16.777.214. Ya, ini untuk IP kelas A. Kemudian subnet mask-nya, maka untuk mencari subnet mask, karena ini apa namanya, net ID-nya adalah 8 bit pertama, maka subnet mask-nya adalah untuk 8 bit pertama nilainya 1 semua, sedangkan yang 24 bit berikutnya itu adalah nilainya 0. Berarti ini 1, 1, 1, 1. Ini kalau 1 semua kan hasil penjumlahan dari tadi kan, hasil penjumlahan dari kalau nilainya itu semua kan ini nih, yang tadi loh Mas. Mbak, ya ini ya, nah, kalau 1 semua kan ini jumlah ini. Ini kalau nilainya 1 semua atau ini nilainya 1 semua, berarti kan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Nah, ini kalau ditotal semua ini jumlahnya adalah 255 gitu ya. Ini 225 kalau dijumlah semua. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Itu ya. Jadi ketemunya tadi untuk net mask-nya, adalah ini. Karena ini nilainya 1 semua untuk 8 bit pertama, maka 255 yang 24 bit berikutnya 0 semua berarti 000. Ini adalah net mask atau subnet mask untuk IP kelas A. Untuk IP yang tadi ya. Baik itu. Sehingga IP dari 96.172.202.20 ketemu. Ini termasuk IP kelas A, net ID atau networknya adalah 96.0.0.0 karena tadi yang networknya adalah 96 ya, 8 bit pertama. Kemudian jumlah hostnya 2 pangkat 2 ya, ketemunya 16.777.214. Sehingga ring IP-nya berapa? Ring IP dimulai dari setelah IP network atau IP net ID. Sehingga dimulai dari 96.0.0.1 sampai 96. Yang tidak berubah adalah net ID-nya, yang 96 ini tidak berubah. Menjadi 96.0.0.1 sampai dengan 96 ini berubah nolnya sampai 255, kemudian yang nolnya juga berubah sampai 255, yang terakhir adalah 254. Kenapa 254? Karena yang 255 ini sebagai broadcast. IP yang paling akhir itu sebagai IP broadcast. IP yang paling awal ini adalah IP net ID atau network. Jadi kedua IP ini tidak bisa digunakan. Ini sebagai net ID, IP yang paling awal. Kemudian ini IP yang paling akhir sebagai IP broadcast.
Kemudian subnet mas atau netmasknya tadi sudah ketemu ya, 255.0.0.0. Nah, ini IP kelas A. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk IP kelas B. Untuk IP kelas B ya, cirinya tadi adalah kalau IP kelas B itu net ID-nya adalah 16 bit pertama. Jadi 16 bit pertama ini sebagai net ID. Jadi yang ini ya, oktet pertama, oktet kedua ini sebagai net ID. Jadi kalau ada IP 12866.12.1 maka net ID-nya atau network-nya adalah 128 dan titik 66. Kemudian panjang net ID 16 bit ya, 16 bit. Host ID-nya panjangnya juga 16 bit di sini. Oktet ketiga dan oktet keempat. Sebenarnya cirinya 2 bit pertamanya adalah 10. Ya, nanti kalau ada IP yang 2 bit pertamanya 10 maka ini adalah IP kelas B. Sehingga kalau IP kelas B maka panjang net ID-nya 16 bit, panjang host ID-nya 16 bit. Jumlah hostnya adalah 2 pangkat 16 karena panjang host ID-nya 16 bit. Maka 2 pangkat 16 dikurangi 2. 2 pangkat 16 dikurangi 2 ketemunya adalah 65.534. Kita contohkan seperti ini, ada IP contoh IP 172.96.202.20. Kita cari binernya seperti contoh yang pertama tadi. Untuk yang tadi kita biner, yang kita cari binernya 172 ya. Seperti tadi ya, 172 itu hasil penjumlahan dari 128 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 4. 128 tambah 32 160, 160 tambah 8 168, 168 tambah 4 172. Sehingga biner untuk IP dari biner untuk angka 172 adalah 10101100. Karena apa? Karena ini ya yang digunakan untuk penjumlahan itu binernya nilainya 1. 128 berarti binernya 1, 640, 32 1, 16 0, 8 dan 41, 2 dan 1 nilai binernya 0. Sehingga ketemu binernya 10101100. Ini adalah biner untuk IP untuk angka 172. Kemudian kita mau mencari binernya 96 ya. Dan tadi juga sudah kita cari. Ya, 96 itu hasil penjumlahan dari 64 ditambah 32. Sehingga biner dari IP itu adalah ini. Ya, 64 dan 32 nilai binernya 1. Sehingga biner dari IP 96 adalah 01100000 gitu ya. Ini ya. Kemudian kita mau mencari biner 202. Untuk biner 202, angka 202 itu adalah hasil penjumlahan dari 128 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 32 ya. Maka untuk biner 202 adalah 1100110. Nanti ya. Karena 202 itu hasil penjumlahan dari 108 tambah 64 berarti nilai binernya 1 dan 8 ditambah 2 maka biner untuk 8 ini binernya 1 dan ini adalah binernya 1 sehingga 1100110. Ini biner untuk 202. Kemudian yang selanjutnya biner 20 tadi juga kita sudah cari ya. 20 itu hasil penjumlahan dari 16 dan 4 sehingga biner dari angka 20 ini adalah ya 0001010. Nah ini biner 20. Baik, selanjutnya karena sudah ketemu semua jadi biner untuk IP 172.96.202.20 maka binernya ini ya. Nah, kemudian tadi jadi kalau biner pertamanya, dua biner pertamanya adalah 10 ya tadi. Kalau 10 maka dia apa tadi? Disebut dengan IP kelas B ya. Karena dua biner pertamanya adalah 10 maka IP tersebut IP kelas B. Sehingga karena IP kelas B maka kita cari. Nah, ini kita cari. Maka untuk net ID-nya adalah 16 bit pertama. Ini adalah sebagai net ID karena IP kelas B. Jadi panjang net ID-nya adalah 16 bit. Ini 8816. Kemudian panjang host ID-nya juga 16 bit. 16 bit berikutnya sebagai host ID. Ini 8816 bit. Ya, sehingga ketemu kita cari karena panjang host ID-nya 16 bit maka jumlah hostnya adalah 2 pangkat 16 dikurangi 2. Yaitu ketemu berapa? 65.534.
Maka subnet masknya karena panjang net ID-nya adalah 16 bit pertama, maka oktet pertama dan oktet kedua ini adalah nilai binernya adalah satu semua. Maka 11111 ini 1111 dan biner ke oktet ke-3 dan 4 0 semua. Berarti ketemu subnet masknya adalah 255.255.0.0. Ini adalah subnet mask atau net mask dari IP kelas B. Ya, sehingga IP address 172.96.202.20, maka ini adalah IP kelas B, net ID-nya adalah 172.96.0.0, ya, karena net ID-nya yang 172 dan 96, sehingga yang belakang ini sebagai host ID, ya, 00, maka jumlah hostnya 2 pangkat 16 tadi, ya, ketemu 65.534. Kemudian ring IP-nya dimulai dari setelah IP net ID. Net ID-nya IP-nya 172.96.0.0, maka IP-nya dimulai dari 172.96.0.1 sampai dengan yang berubah adalah yang yang oktet ketiga dan oktet keempat, berarti 255 dan 254. Kenapa 254 ya tadi? Karena yang 172.96.255.255 adalah IP broadcast. Net masknya atau subnet masknya dan tadi kita cari ya 255.255.0.0. Ini kemudian selanjutnya yang ketiga adalah IP kelas C. Ciri IP kelas C ini adalah panjang bit 3 bit pertamanya, ya, atau bit pertamanya adalah 110, ya. Kalau nanti IP itu dikonversi menjadi biner kok ketemu 3 bit pertamanya yaitu 110, maka ini adalah IP kelas C. Nah, untuk IP kelas C itu panjang net ID-nya adalah 24 bit. Ya, 24 bit sebagai net ID. Berarti net ID-nya adalah yang ini, 24 bit, 8 bit pertama, 8 bit kedua, 8 bit ketiga. Berarti yang 1, 2, 3. Ya, ini 24, 8 bit pertama, kedua, ketiga. Ini sebagai net ID. Sedangkan host ID-nya adalah 8 bit yang terakhir. Yang ini adalah sebagai apa? Host ID. 8 bit yang terakhir sebagai apa? Host ID. Sehingga karena jumlah host ID-nya panjangnya hanya 8 bit, maka jumlah hostnya adalah 2 pangkat 8. 2 dipangkatkan 8 dikurangi 2, ketemu berapa? 254. Kita simulasikan contohnya. Contoh ada IP 202.172.96.20. Nah, sama seperti tadi, kita cari binernya 202 atau 202. Ya, untuk biner dari 202 atau 202 adalah ini hasil penjumlahan dari 128 ditambah 64 ditambah 8 ditambah 2 ini adalah 202, sehingga biner dari 202 adalah ya 1100110 ya, karena 202 hasil penjumlahan dari 128 tambah 64 ditambah 8 ditambah 2, sehingga yang dimerah ini adalah binernya 1, sehingga B1100110 gitu ya. Ini yang 202. Kemudian kita cari binernya tadi ya yang 172. Ya, yang 172, angka 172 ini hasil penjumlahan dari 128 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 4, sehingga ya biner dari biner dari angka 172 ini adalah ini ya 10101100 ya. Ini ya. Sama kan dapat tadi. Kemudian yang terakhir kita cari angka 96 ya, angka 96. Untuk 96 ini kan hasil penjumlahan dari 64 ditambah 32, sehingga biner dari 96 adalah 01100000 ya, karena 96 itu hasil penjumlahan dari 64 32, sehingga yang 64 dan 32 ini nilai binernya 1 di sini. Baik, kemudian cari biner 20 tadi juga sudah ya, kita ketemukan tadi biner 20 itu 000101000 ya, karena 20 penjumlahan dari 16 ditambah 4 ya. Baik, maka biner dari IP 202.172.96 adalah ini ya, ketemu kan binernya dari 202.172.9620, ini binernya setelah kita cari tadi. Maka sesuai dengan ciri tadi, karena di sini ada 110 ya, ini 110, maka apa tadi? Oh, cirinya adalah inti IP kelas apa? IP kelas C.
ya, IP kelas C. Ya, 3 bit pertamanya 110 maka termasuk IP kelas C. Sehingga karena IP kelas C, maka ya ini maka untuk net ID-nya atau network-nya adalah 24 bit pertama. Ini 24 bit pertama yaitu 8 bit 8 bit 8 bit berarti 24 bit sebagai net ID, sedangkan 8 bit berikutnya ini sebagai apa? Host ID. Ini ya, ini net ID-nya yang panjangnya 24 bit, host ID-nya panjangnya 8 bit. Sehingga karena panjang host ID-nya 8 bit, maka jumlah hostnya adalah 2 pangkat, mohon maaf, ini keliru ya. Ini saya benarkan dulu. Karena panjangnya berapa tadi? Panjangnya kan 8 bit ya, berarti 2 pangkat 8, mohon maaf, 2 pangkat 8 dikurangi 2. 2 pangkat 8 berapa? 2 pangkat 8 dikurangi 2 pangkat 8, 2 pangkat 8 dikurangi 2. 2 pangkat 8 256, 256 dikurangi 2 berarti 254. Ya ini ya 254. Oke, mohon maaf ya, tadi belum diganti. Oke, iya, iya. Nah ini 2 pangkat 8 dikurangi 2, 254. Sehingga karena panjang host net ID-nya adalah 24 bit pertama, maka untuk mencari net mask, maka biner dari net mask-nya ya 24 bit pertama ini nilainya 1. Berarti 8 pertama, 8 kedua 16, 8 ketiga 24. Dan ini harusnya yang berikutnya adalah 0. Sehingga ketemu ini 1,255, ini 1,255, ini 1,255, ini 0, 0. Jadi ketemu net mask-nya 255, 255, 255, 0. Itu untuk IP kelas C, sehingga IP yang tadi yang 202.172.9620 itu ketemu termasuk IP apa? IP kelas C, net ID-nya atau network-nya adalah 202 1796.0, jumlah hostnya adalah 254 dan rank IP-nya dimulai setelah IP net ID. Net ID-nya kan 202.172.96.0, berarti dimulai rank IP-nya dari 202.172.96.1 sampai dengan sebanyak 254 kan mestinya, sampai 202.172.96.254. Yang 255 itu digunakan sebagai apa? IP broadcast. IP broadcast-nya berarti 202.172.96.255. Sedangkan subnet masknya atau net masknya adalah 255.255.255.0. Ini IP kelas C. Ya, sampai di sini ini pembagian IP dengan metode kelas full ya. IP ya, kelas A, B, dan C yang sering digunakan. Yang kelas D dan kelas E itu jangan digunakan, itu sebagai alamat multicast dan untuk kebutuhan riset. Nah, ini alamat formatnya seperti ini, cirinya tadi ya, untuk biner 4 biner pertamanya nilai 1110. Ya, ini kelas D ini digunakan untuk keperluan IP multicast, jadi jangan digunakan. Kemudian yang IP kelas E ya, bit 3 4 bit pertamanya nilai 1 semua ya, 1111, hingga IP kelas E ini dicadangkan untuk keperluan eksperimen atau untuk kebutuhan apa? Riset. Yang sering digunakan IP kelas C, B atau A. Baik, tugas silahkan nanti ini dikerjakan ya, dikerjakan nanti tugas 1, nanti ada 2 ya setelah ini. Ada tugas dulu pertama, nanti silahkan ini dikerjakan ya, dicari seperti tadi ya. Ini termasuk IP kelas apa, ini termasuk IP kelas apa, dengan tadi cara yang saya sebutkan tadi boleh, termasuk rank IP-nya dan seterusnya ya, bisa dicari untuk tugas. Nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan melalui e-learning ya. Ini ya, baik kita lanjutkan dulu. Karena ini tugas 1, nanti ada tugas berikutnya ya, ada tugas berikutnya. Oke, baik kita lanjutkan. Ini adalah tadi metode pembagian IP address versi 4 dengan metode classful addressing, yaitu pembagian IP berdasarkan kelas. Ada IP kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Sekarang kita lanjutkan ke pembagian IP address dengan metode classless addressing. Ini yang tadi ya, contohnya tadi tidak perlu karena sudah ada kita contohkan. Tadi tidak perlu. Untuk menentukan net ID, host ID ya, itu kan seperti tadi yang sudah kita contohkan. Baik, sekarang pembagian IP address dengan metode classless addressing. Ya, metode pembagian IP address dengan metode classless addressing ini pengalamatan tanpa kelas ya, yang saat ini banyak digunakan ya. Jadi pengalamatan tanpa menggunakan kelas ya.
Jadi ya ini dengan menggunakan mengalokasikan IP address dengan istilah atau dalam notasi classless interdomain, classless interdomain routing atau CIDR. Ya, istilah lain yang biasa digunakan itu untuk menyebut bagian IP address dengan menunjuk suatu jaringan yang lebih spesifik. Biasanya ditandai dengan tanda network perfect atau biasa ditandai dengan tanda garis miring atau slash. Ya. Contoh ada IP 192.168.0.0 perfect atau slash 24. Nah ini metode atau cara pembagian IP address dengan metode classless addressing. Nah nanti bagaimana kalau ada IP seperti itu, ring IP-nya berapa, jumlah hostnya berapa, networknya berapa, ya IP broadcast-nya berapa. Nah itu kita cari dengan metode classless addressing ini. Berbeda dengan IP class C tadi ya. Ini ada caranya. Baik, kita langsung saja nanti kita ke contoh ya. Ini menentukan IP broadcast. Nanti menentukan IP broadcastnya berapa, net ID-nya berapa, jumlah hostnya berapa, ring IP-nya berapa, net mask-nya atau subnet mask-nya berapa gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh ini ya nanti bisa kita lihat. Contoh ada IP 202.172.96.100 perfect 27. Ada perfect, ada slash 27. Jadi ini bukan lagi IP kelas A, B atau C ya, tetapi karena ada tanda perfect. Nanti kita cari, nanti kita akan mencari networknya berapa, broadcastnya berapa, ring IP-nya berapa atau jumlah hostnya berapa ya. Kita cari yang pertama, caranya sama seperti tadi, kita cari binernya ya. Kita cari binernya satu-satu. 202 kita cari binernya dulu, 172 kita cari binernya dulu, karena ini yang kita contohkan adalah dengan menggunakan metode biner ya. 202 kita cari binernya dulu, 172 juga kita cari binernya, 96 juga kita cari binernya, dan 100 kita cari binernya. Perfectnya 27 ya, kita lihat. Sekarang yang pertama kita cari biner dari 202. Seperti tadi sudah kita contohkan ya, 202 itu adalah hasil penjumlahan dari 128 tambah 64 itu adalah 192. 192 tambah 8, 200. 200 tambah 2, 202. Sehingga biner dari IP ini yang tanda merah ini nanti binernya 1. Sehingga binernya adalah 110011010. Ini ya, bisa dipahami ya. Ini biner dari 202. Kemudian kita cari biner dari angka 172. Tadi juga sudah kita coba ya. Nah ini hasil 172 ini hasil penjumlahan dari 128 ditambah 32 ditambah 8 dan ditambah 4. Maka binernya adalah 1010110. Ini biner dari angka 172. Kemudian yang ketiga kita cari binernya untuk 96. 96 itu adalah hasil penjumlahan dari 64 ditambah 32. Sehingga binernya adalah 01100000. Oke, kemudian yang ketiga kita cari biner dari 100. Ya, 100 itu binernya berapa? Kita lihat 100 itu adalah hasil penjumlahan dari 64 tambah 32 ditambah 4. Sehingga binernya adalah 01100100. Nah ini biner dari 100. Angka 100. Baik, kalau sudah ketemu biner dari IP-nya, maka kita tuliskan di sini. Jadi biner untuk IP 202.172.96.100 adalah ini kan ya. Nah, ini biner IP-nya ini. Nah, kemudian untuk mencari subnet masknya, ya untuk mencari subnet masknya, karena tadi perfectnya adalah 27 ya, maka biner 1 untuk subnet mask atau net masknya adalah biner satunya sebanyak 27. Karena perfect 27, maka jumlah biner 1 pada subnet masknya adalah sebanyak 27. Kita hitung di sini, ini 8 pertama ya. Oktet pertama kan 8 ya, 8, oktet kedua juga 8, 16, oktet ketiga 8, 24, kurang berapa? Kurang 3 kan, berarti di sini oktet keempat ini isinya 3 satunya, 1, 2, 3. Nah, berarti kan 27. Nah, sisanya berarti 0. Ini ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Karena perfect 27, maka biner 1 untuk net mask atau subnet masknya, biner satunya sebanyak 27. Ya, ini 8. Kan dibagi 88 itu menjadi 4 oktet. Oktet pertama 8 bit, oktet kedua 8 bit, oktet ketiga 8 bit, keempat 8 bit. Maka oktet pertama kan 8 ini, 8 gitu.
Kemudian OTG kedua 8, 16. Ya. OTG ketiga 8, 24 kan. Baru 24 kan kurang 3, berarti sini yang OTG keempat ini 3, 1, 2, 3. Nah, yang lainnya 0. Gitu ya. Ini inner net mass. Kemudian kita konversi kalau sehingga net massnya berapa. Nah, ini satu semua berarti nilainya berapa? Nah, satu semua berarti nilainya 255. Yang kedua, satu semua juga nilainya 255. Ini satu semua juga nilainya berapa? 255. Yang ketiga, ini yang satu hanya 3. Nanti ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini kan berarti 128 ditambah 64 ditambah 32 kan. Ya kan? Kan benernya di sini nih. 1, 1, 1. Berarti kan kalau kita lihat tadi di sini kan ini 1, 1, 1 kan. Berarti di 128 ditambah 64 ditambah 32. 128 tambah 64 kan 192 kan ya. 192 tambah 32 kan 224. Maka net mass dari ini tadi kan 255. Nah ini berapa? 224. Ini ya. Ini 224. Oh, di sini bisa paham ya. Karena kan ini 1, 1, 1. Ini 1 kan tadi 128. Ditambah ini 164. Ini 132. Yang dijumlah itu yang nilainya 1. Kalau yang 0 tidak dijumlah. Nah ini kan 1 semua berarti dijumlah semua kan. Kan kalau nilainya 1 semua kan dijumlah semua. Berarti 1, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 2, 2, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, berapa? 2 pangkat 7, berapa tadi? 2 pangkat, mohon maaf. 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 128. Berarti kan di total semua 255. Ini ya. Baik itu kalau sudah, kemudian ini ya net ID. Ya, kita mau mencari net ID. Nah, untuk net ID ini adalah hasil penjumlahan dari biner IP address-nya dijumlah dengan biner net mass-nya. Ini tadi kan biner IP address-nya ini. Yang tadi sudah kita cari 202 ini binernya, 172 ini, 96 ini, 100 ini kan. Kemudian ini kan biner dari net mass-nya yang tadi 24 bit pertama kan nilainya 1 semua ini nih. Nah, ini di N. Biner dari IP dengan binernya net mass di N. N itu akan bernilai 1 kalau 1 ketemu 1. Selain itu nilainya 0. Jadi kalau 1 ketemu 1, 1. 1 ketemu 1, 1. 0 ketemu 1, 0. 0 ketemu 1, 0. 1 ketemu 1, 1. 0 ketemu 1, 0. 1 ketemu 1, 1. 0 ketemu 1, 0. 1, 1, 0. 1 ya. 0, 0, 1, 0. 1, 1, 1. 0, 1, 0. 1, 1, 1 ya. 1 ketemu 1, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 1, 1, 1 ya. 1, 1, 1. Kemudian ini 0, 0, 0 semua berarti 0 semua. Kemudian ini 0, 1, 0. Ini 1, 1, 1. Ini 1, 1, 1. Yang lainnya 0, 0, 0 semua. Nah ini. Saya ketemu. Binernya kan ini nih. Ini berapa? Oh binernya ini 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Maka ketemu 202 kan sama. Ini binernya sama dengan yang ini 172. Ini biner ini 011000 oh sama. Ini berarti 96. Sedangkan ini beda nih. Ini 0111. Nah, ini kan 0 ini kan ini 18 kan. Ini kan 1 di sini berarti kan berapa? 64. 64 ditambah 32. Berapa? 64 tambah 32. 96. Oh ya. Ini loh 011 00000 kan kalau dipinggirkan kan ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 kan. 2 pangkat 5 berapa? 32. 2 pangkat 6 berapa? 64. Berarti 32 tambah 64 berapa? 96. Yang lainnya kan 0, ini kan 0 semua. Nah, ini berarti IP net ID atau network dari IP ini adalah 202.172.96.96. Ini ya. Baik, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga karena IP 202.172.96.100 perfect 27, maka N-nya adalah 27. Maka untuk mencari host, jumlah host, maka
rumusnya adalah 2 dipangkatkan 32, 32 itu kan panjang bitnya, panjang total bitnya kan 8 oktet, tadi kan 8 kali 4, 32, dikurangi n adalah perfectnya, karena ini perfect 27, maka 2 dipangkat 32 dikurangi 27 dikurangi 2, maka 2 pangkat 32 dikurangi 27 adalah 5, 2 pangkat 5 dikurangi 2, 2 pangkat 5 adalah 32, 32 dikurangi 2 ketemu 30. Jadi jumlah host untuk IP ini yang 202.172.96.100 perfect 27 itu adalah 30, itu jumlah hostnya, gitu ya. Oke, selanjutnya karena jumlah hostnya 30, maka ring IP-nya, nah ring IP-nya itu dimulai setelah IP net ID. Sebanyak berapa hostnya tadi? Jumlah hostnya adalah 30. Nah, IP net ID-nya berapa? IP net ID-nya tadi kan 202.172.96.96 kan tadi sudah ketemu kan, sudah kita cari kan, ini net ID-nya 202.172.96.96 itu kan net ID-nya. Berarti nanti IP-nya dimulai dari setelah IP net ID ini, berarti setelah 96, berarti mulai dari 97 kan. Ya. Mohon maaf. Ya, ini nah sebentar. Ya, ini. Nah, maka rank IP-nya dimulai dari setelah IP net ID, jadi sudah 96, berarti 202.172.96.97, mulai dari 97 sampai dengan sebanyak berapa? 30, berarti sampai dengan 202.172.96.126, ini adalah ring IP-nya. Sedangkan IP broadcast-nya setelah IP terakhir ini, berarti IP broadcast-nya adalah 202.172.96.127. Ini adalah IP broadcast. Ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Sehingga ketemu, kita ringkas di sini, sehingga IP 202.172.96.100.27, ya, maka net ID-nya tadi sudah kita carikan tadi 202.172.96.96, jumlah hostnya tadi sudah kita cari 30, ring IP-nya sudah ketemu 202.172.96.97 sampai 202.172.96.126, broadcast-nya 202.172.96.127, net mask-nya yang tadi sudah kita ketemu kan 255.255.255.254. Nah, ini adalah metode pembagian IP address dengan menggunakan metode classless addressing. Ya, baik, mungkin itu. Nanti besok kita lanjutkan ke selanjutnya subnetting. Ini contoh yang tadi ya. Nanti ini tugas yang kedua, silahkan dikerjakan. Tadi ada tugas ke-1, ini tugas kedua. Nah, ini silahkan dikerjakan. Waktunya saya beri kesempatan waktu yang mungkin 1 hari ya. Kumpulkan maksimal besok, silahkan dikirimkan melalui e-learning, ya, kemudian ini cari ya dengan cara yang tadi saya contohkan nanti. Silahkan dikerjakan dan nanti bisa kita diskusi melalui e-learning atau melalui Google Meet. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Minta setelah menonton video ini minta like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.